warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Pasar Uang dan Kurva LF. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Ratna Maulidi dengan NIM belakang 203. Saya Gina Anggraini, belakang 100. Saya Eka Ramawati dengan NIM belakang 096. Saya Angelika Amalia dengan NIM belakang 081. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Eka Rahmawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Pasar uang atau money market adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara. Pasar uang muncul karena adanya transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana, surat-surat berharga jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu ada instrumen pasar uang. Yang pertama yaitu ada surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU adalah surat berharga terbitan bank yang ditandatangani oleh nasabah sebagai surat jaminan pelunasan hutang. Yang kedua yaitu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk utang dengan jangka waktu pendek yaitu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah jenis surat berharga yang dikeluarkan bank namun dapat berpindah tangan dan diperjualbelikan. Selanjutnya itu ada bankers acceptance. Bankers acceptance yaitu instrumen pasar uang yang umumnya digunakan untuk kegiatan ekspor, impor barang maupun pada transaksi valuta asing atau falas. Selanjutnya yaitu ada promissory notes atau surat sanggup bayar yang berisi janji dari suatu pihak untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lain. Yang selanjutnya itu ada treasury bills atau T-bill, surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai suatu tanda hutang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu ada call money atau instrumen pasar uang yang digunakan untuk kegiatan seperti meminjam dana antar bank untuk keperluan jangka pendek. Yang selanjutnya itu ada commercial paper atau surat berharga komersial adalah suatu instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank kepada investor dengan tanpa jaminan untuk membiayai kewajiban jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada jenis pasar uang. Yang pertama yaitu ada pasar uang konvensional. Pasar uang konvensional pada dasarnya mencakup semua instrumen pasar uang, antara lain seperti surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah pasar uang yang memperdagangkan surat-surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek kurang dari 1 tahun. Selanjutnya itu ada pasar uang domestik. Pasar uang domestik adalah pasar keuangan di suatu negara yang memperdagangkan aset keuangan dalam mata uang domestiknya. Selanjutnya itu ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau disingkat falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pasar uang. Yang pertama yaitu menekankan pada pemenuhan jangka pendek. Yang kedua yaitu mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang selanjutnya itu tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya dengan pasar modal. Baik,
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pelaku pasar uang. Pelaku pasar uang itu terdiri dari beberapa lembaga negara. Yang pertama adalah pemerintah, di mana kita tahu bahwa pemerintah ini berpartisipasi dalam pasar uang untuk menyediakan kebutuhan jangka pendeknya dalam mengelola kas negara. Pemerintah juga menerbitkan treasury bills atau surat utang pemerintah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun untuk mengumpulkan dana secara singkat. Yang kedua ada bank. Bank merupakan pemain utama di pasar uang. Mereka menyediakan likuiditas, memberikan pinjaman antar bank, dan berperan sebagai perantara dalam transaksi keuangan. Bank juga dapat berinvestasi dalam instrumen pasar uang untuk mendapatkan pendapatan. Yang ketiga adalah perusahaan umum. Perusahaan umum menggunakan pasar uang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Mereka dapat mengeluarkan commercial paper atau menginvestasikan surplus kasnya dalam instrumen pasar uang untuk memperoleh pengembalian yang segera. Selanjutnya ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dapat menggunakan pasar uang untuk mengelola cadangan likuiditas mereka, menginvestasikan dana yang belum digunakan, dan memenuhi kewajiban klaim yang mungkin timbul dalam waktu dekat. Selanjutnya ada yayasan. Yayasan atau organisasi nirlaba dapat berpartisipasi dalam pasar uang untuk mengelola dana mereka, memastikan likuiditas yang cukup untuk operasional harian, dan menginvestasikan dana mereka secara aman dalam instrumen pasar uang. Selanjutnya ada dana pensiun. Dana pensiun ini dapat menggunakan pasar uang untuk mengelola portofolio investasinya, menjaga likuiditas untuk memenuhi kewajiban pensiun, dan mencapai tujuan investasi jangka pendek mereka. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan seperti perusahaan sekuritas dan perusahaan investasi dapat berpartisipasi dalam pasar uang sebagai broker atau dealer. Mereka memfasilitasi perdagangan dan transaksi antara berbagai pelaku pasar uang. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat ini terdiri dari masyarakat lokal maupun masyarakat asing, yang dimana mereka ini dapat berinvestasi dalam instrumen pasar uang seperti reksadana pasar uang atau deposito berjangka sebagai cara untuk menyimpan dan mengelola dana mereka dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya adalah fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang yang pertama itu ada sebagai sumber pembiayaan. Pasar uang ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan jangka pendek bagi berbagai pelaku ekonomi, termasuk perusahaan dan pemerintah, seperti yang sudah kita bahas tadi. Mereka dapat mengakses dana dengan cara memasarkan instrumen keuangan seperti commercial paper atau treasury bills yang memiliki jangka waktu pendek. Yang kedua adalah sebagai fasilitator dan mediator. Pasar uang ini bertindak sebagai fasilitator transaksi keuangan antara berbagai pelaku ekonomi. Bank dan lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang memfasilitasi pertukaran dana antar peminjam dan pemberi pinjaman. Yang ketiga adalah pengendalian moneter. Otoritas moneter seperti bank sentral menggunakan pasar uang sebagai alat untuk mengendalikan pasokan uang dan suku bunga. Melalui kebijakan moneter, mereka dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat adalah sarana untuk menghimpun dana masyarakat. Pasar uang memungkinkan masyarakat untuk menghimpun dana mereka dalam bentuk instrumen keuangan yang liquid dan aman, seperti deposito berjangka atau reksadana pasar uang. Ini memberikan pilihan investasi jangka pendek kepada masyarakat. Yang kelima adalah sebagai alat untuk menjaga likuiditas. Perusahaan dapat menggunakan pasar uang untuk menjaga likuiditas mereka. Mereka dapat dengan mudah mengonversi investasi jangka pendek mereka menjadi uang tunai jika dibutuhkan. Hal ini membantu perusahaan menjaga keseimbangan keuangan dan mengatasi kebutuhan yang mendesak. Yang terakhir adalah sebagai sarana investasi. Pasar uang menyediakan berbagai instrumen investasi jangka pendek seperti treasury bills dan surat berharga pasar uang. Investor dapat menggunakan pasar ini untuk menyimpan dan mengelola dana mereka dengan risiko yang relatif rendah, meskipun imbal hasilnya juga cenderung lebih rendah dibandingkan investasi jangka panjang.
Yang dapat disimpulkan teman-teman bahwa pasar uang memiliki peran yang krusial dalam menjaga stabilitas dan kelancaran kegiatan ekonomi, terutama dalam konteks jangka waktu pendek. Fungsi-fungsi tersebut bekerja sama untuk menciptakan lingkungan keuangan yang efisien dan efektif bagi semua pelaku ekonomi. Bisa di next? Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang menurut David Ricardo menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula dan juga sebaliknya. Teori kuantitas uang menurut Irving Fisher memasukkan unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi atas barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Teori kuantitas uang ini mengemukakan bahwa jumlah uang beredar berbanding lurus dengan perubahan harga. Daya beli masyarakat atau permintaan uang dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi nilai. Yang pertama itu ada unsur kecepatan peredaran uang, dan yang kedua yaitu jumlah transaksi atas barang dan jasa. Faktor tersebut dikemukakan oleh Irving Fisher dan rumus kuantitasnya menurut David Ricardo yaitu M sama dengan K atau P sama dengan 1 dibagi K dikali M, yang mana M sama dengan jumlah uang, K sama dengan perbandingan tetap atau konstan K, P sama dengan tingkat bunga. Rumus kuantitas menurut Irfan Fisher yaitu MV sama dengan PT, yang dimana M sama dengan jumlah uang yang beredar, P sama dengan tingkat kecepatan perputaran yang velocity, T sama dengan harga barang atau jasa yang ditukarkan, T sama dengan jumlah atau volume barang atau jasa yang menjadi objek transaksi. Next. Selanjutnya yaitu penawaran uang, di mana ada secara sempit dan secara luas. Secara sempit, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Singkatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar. Secara luasnya, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang flasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Next. Faktor penawaran uang yang pertama ada kebijakan bank sentral, yang kedua ada tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat harga, yang dimana tingkat pendapatan masyarakat pada dasarnya semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi, berlaku juga sebaliknya. Untuk tingkat harga, kenaikan biaya produksi pada dasarnya akan menimbulkan naiknya harga barang dan jasa. Apabila harga barang dan jasa naik, maka harus tersedia lebih banyak uang agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut. Selanjutnya itu selera masyarakat. Apabila selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Apabila permintaan barang meningkat, maka harga jual juga akan meningkat. Dan yang terakhir yaitu peningkatan produksi barang dan jasa. Apabila peningkatan produksi barang dan jasa tidak diimbangi dengan penambahan jumlah uang yang beredar, maka akan menyebabkan deflasi. Agar deflasi tidak terjadi, maka pemerintah harus menambah uang yang beredar. Next. Selanjutnya yaitu teori penawaran uang. Teori penawaran uang terbagi menjadi 3, yaitu teori penawaran uang tanpa bank, teori penawaran uang menurut klasik, dan teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang tanpa bank
teori tersebut menganggap seakan-akan perbankan tidak ada, kalaupun ada tidak mempunyai pengaruh terhadap proses penciptaan uang. Teori ini adalah gambaran ketika perekonomian masih menggunakan emas sebagai alat pembayaran dan belum ada sistem perbankan yang mempengaruhi penggunaan alat tukar tersebut. Teori penawaran uang tanpa bank, jumlah alat tukar ini atau peredaran dan proses penawarannya di masyarakat. Ciri penawaran uang pada teori ini yaitu harga emas bisa naik dan turun, uang beredar secara otomatis berdasarkan mekanisme pasar dan tanpa campur tangan pemerintah. Yang kedua yaitu teori penawaran uang menurut klasik. Teori penawaran uang dan harga menurut pandangan klasik dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama teori kuantitas dan teori sisa tunai. Pandangan pokok teori tersebut adalah sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan proporsional dengan tingkat harga. Kenaikan uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama dan penurunan penawaran. Uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Yang ketiga yaitu teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang modern atau sistem standar kertas. Dalam sistem standar kertas, sumber daya terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter, merupakan penyalur uang inti atau uang primer, sedangkan lembaga keuangan atau perbankan merupakan penyalur uang sekunder bagi masyarakatnya. Proses terciptanya uang beredar merupakan proses pasar, artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran, bukan sekadar percetakan uang atau keputusan pemerintah saja. Apabila pada suatu waktu permintaan akan uang inti tidak sama dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di pasar uang inti sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Demikian juga apabila terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar uang sekunder atau uang giral. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada kurva LM. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan real di mana pasar uang berada di dalam equilibrium. Ini menunjukkan di mana permintaan uang sama dengan jumlah uang yang beredar. Kurva LM ini juga menggambarkan himpunan semua tingkat pendapatan atau PDB dan tingkat suku bunga, di mana jumlah uang yang beredar itu sama dengan permintaan uang atau likuiditas. Kurva LM dapat dilihat miring ke atas karena tingkat pendapatan atau PDB yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan permintaan untuk menyimpan saldo uang untuk transaksi yang memerlukan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk menjaga jumlah uang yang beredar dan permintaan likuiditas tetap berada dalam keseimbangan. Lalu selanjutnya ada pergeseran kurva LM. Dapat kita lihat pergeseran kurva LM ini ada dua. Yang pertama itu easy money policy atau lalu yang kedua ada tight money policy. Selanjutnya, nah untuk kurva yang pertama ada easy money policy. Dapat kita lihat pada kurva yang berada di sebelah kiri, peningkatan penawaran uang dari MS per P ke MS per P pang A petik 1 akan menggeser equilibrium. Pergeseran equilibrium diikuti dengan pergeseran equilibrium permintaan penawaran uang dari E ke E petik 2 dan penurunan tingkat suku bunga dari R menjadi R petik 1. Perubahan tersebut tercermin pada pergeseran kurva LM secara sejajar dari LM ke LM petik 1 atau dapat kita lihat di kurva di sebelah kanan. Lalu pada gambar kurva yang tight money policy atau penurunan jumlah uang beredar, dapat kita lihat pada kurva di sebelah kiri, kurva penawaran uang akan bergeser ke kiri dari
MSP ke MSP petik 2. Pergeseran ekuilibrium diikuti dengan pergeseran ekuilibrium permintaan penawaran uang dari E ke E petik 2 dan kenaikan tingkat suku bunga dari R menjadi R petik 2. Perubahan tersebut tercermin pada pergeseran kurva LM secara sejajar dari LM ke LM pangkat 2 atau dapat kita lihat di kurva yang berada di sebelah kanan. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan dari perkataan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.